Setelah sekian lama dengan lini Daiwa yang cuma punya satu layout aja, Rexus akhirnya ngeluarin keyboard dengan layout yang berbeda di lini Daiwa. Dan layoutnya adalah layout favorit gua. Kenalin, ini adalah Rexus Daiwa D87, sebuah keyboard TKL wireless yang price to performance-nya nggak main-main. Keyboard ini menarik banget buat gua bahas karena dia itu bisa dibilang keyboard yang hampir sempurna di kelas harganya. Kenapa gue bilang hampir sempurna dan nggak sempurna? Ya karena untuk bisa dapat harga yang seekonomis ini, pasti harus ada yang dikompromiin. Jadi, penasaran gak sih sama keyboard wireless TKL budget friendly yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di sini gue lagi kedatangan sebuah keyboard yang dirilis sama Rexus untuk ngebuka tahun 2024. Rexus Daiwa D87, sebuah mechanical keyboard yang layoutnya itu TKL yang gue yakin banget sampai sekarang masih dicari-cari ya. Terutama dengan fitur wirelessnya yang dikombo sama price tag yang super ekonomis cuy. Nah tapi seperti biasa, sebelum gue masuk lebih dalam soal pembahasan produknya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya dulu. Jadi untuk paket pembeliannya itu super simple ya. Kalian bakal dapat si unit keyboardnya beserta dongle wireless yang udah ditaruh di bagian bawah keyboardnya. Terus bakal dapat kabel USB Type-C, dapat keycap puller, dapat switch ekstra, dan pastinya user manual dan kartu garansi. Oke, jadi Rexus Daiwa D87. Gue suka banget sih, karena yang pertama dia itu layoutnya TKL, which is layout favorit gua. Dan yang kedua, untuk sebuah keyboard di lini Daiwa, dia itu punya looks yang menurut gue cukup elegan. Dan yang ketiga, karena dia itu lini Daiwa, pastinya bersahabat banget sama dompet-dompet kita. Secara looks, menurut gue keyboard ini cakep. Gue suka banget sama tampilan dia dari angle manapun ya, khususnya dari samping yang mana side profile-nya itu dia nggak ngebosenin, ada patahannya gitu dan nggak langsung lurusan aja. Untuk opsi warnanya dia itu ada dua, ada hitam sama putih, dan masing-masing dengan aksen warna yang berlawanan gitu di escape dan enternya. Penempatan logonya juga cukup oke, nggak terlalu ditonjolkan dan pakainya tuh logo Rexus yang teks dan bukan si kepala helmnya ya. Tapi walaupun logonya itu cukup minimalis dan ditaruhnya di atas arrow key, gue mungkin akan lebih prefer kalau misalnya logonya itu ditaruh di bagian samping-samping keyboardnya, kayak misalnya di bagian belakang sini atau di bagian depan sini. Tapi itu sih pure preferensi gue aja ya. Gue ngerti lah, pasti kalau misalnya soal branding akan lebih bagus kalau misalnya logonya itu ditaruh di bagian sini ya kan. Apalagi kalau di layout TKL tuh udah kesedia space yang segede ini, masa nggak dipakai buat logo gitu. Ya ini mah sudut pandang brand aja pasti kayak gitu nggak sih. Untuk keycapsnya dia itu PBT double injection yang mana legendingnya itu sebenarnya sama kayak yang Daiwa 68, tapi bedanya di sini tuh kalau yang Daiwa 87 itu warnanya monokrom dan udah nggak pakai warna ijo-ijoan lagi. Nah keyboardnya tuh kan ada RGB-nya ya, tapi for some reason sekali lagi di lini Daiwa ini Rexus memutuskan untuk nggak pakai keycap shine through. Jadi rasanya tuh RGB-nya ya agak wasteful aja. Apalagi dia itu RGB-nya real dan bisa diprogram lewat software ya, dan bukan kayak ala-ala rainbow RGB gitu. Untuk konektivitasnya, keyboard ini udah wireless 3 mode yang artinya dia itu bisa pakai wire Type-C seperti biasa, bisa wireless pakai 2,4 GHz wireless yang pakai dongle gitu, dan bisa juga pakai Bluetooth. Dan cara pakai mode wirelessnya cukup simple ya. Cuman emang untuk gonta-ganti mode itu semuanya via hotkey dan gak ada switch dedicatednya, karena satu-satunya switch yang ada itu cuma on off aja yang ada di bagian bawah keyboardnya. Oh iya, untuk port USB-nya dia itu agak masuk ke dalam gitu lewat bawah ya. Jadi mungkin kalau pakai kabel custom kayak gua gitu agak susah buat nyoloknya ya. Dia juga ada routing cable ala-ala gitu, jadi mungkin bisa bikin cable management ala-ala juga. Nah, Daiwa 87 ini ada 3 varian switch, yang mana yang pertama itu adalah auto move blue, terus bisa pakai auto move brown juga, dan bisa pakai KTT Kang White. Gue jujur bingung sama Rexus kenapa di zaman 2024 ini tuh masih nyetok keyboard dengan switch blue switch gitu, switch clicky. Karena ya yang namanya blue switch itu rasanya di zaman sekarang udah kayak nggak bakal selaku kayak dulu nggak sih? Apa mungkin jangan-jangan marketnya masih ada ya? Ngomongin switch, PCB dari Daiwa 87 ini udah hot swap universal dan juga south facing. Jadi nggak perlu khawatir buat pakai keycaps dengan profil apapun di keyboard yang satu ini. Stabilizer-nya pakai plate mount dan juga udah pre-loop dari pabrik. Cuman jujur aja pas gua coba untuk factory loopingnya masih kurang bagus, masih rattle dan ticking dikit di berbagai key panjangnya. Tapi ya mungkin wajar aja mengingat banyaknya hal yang emang perlu dikompromiin untuk jadiin keyboard yang satu ini sih. Di bagian bawahnya juga ada flip up fit yang bisa 2 level, jadi bisa ngasih 3 tapping angle yang berbeda. Dan udah ada rubber feet-nya juga. Secara fisik dan fitur dasar sih sebenarnya gitu doang ya untuk keyboard yang satu ini. Keyboard yang cukup simple dan straightforward aja sih. Tapi ya rasanya nggak afdol aja nggak sih kalau misalnya gue bikin video keyboard tapi keyboardnya nggak gue oprek. Jadi di sini gue bongkar keyboardnya dan ada catatan buat kalian yang mau ikut bongkar keyboard ini kalau kalian beli. Yaitu bongkarnya itu agak susah ya. Pertama harus buka 3 baut yang ada di bagian bawah keyboardnya. Terus baru abis itu case-nya bisa di-pry sampai kebuka. Di sini case-nya 2 bagian gitu, ada top sama bottom case. Tapi untuk mounting style keyboardnya secara bawaan itu
itu masih tray mount. Tapi memang untungnya case 2 part gini tuh yang ada top sama bottomnya tuh ya bisa di tray mountnya tuh dicopot aja dan bisa dijadiin sandwich mount aja gitu. Kalau udah kebongkar, hati-hati ngebuka PCB dan plate dari bottom case-nya ya. Karena keyboard budget yang satu ini tuh udah pakai daughterboard cuy. Untuk bahan plate-nya itu steel, nothing special here. Dan untuk dampening medianya itu cuma plate foam bahan EVA dan satu sheet foam buat bottom case-nya. PCB-nya warna putih ya, yang mana menurut gua itu cukup unik karena jarang-jarang ada keyboard pre-built gini yang PCB-nya putih nggak sih? Apa gua lupa ya? Terakhir ada baterainya yang juga nempel di bottom case-nya buat koneksi wireless-nya. And that's pretty much it. Bener-bener sesimpel itu cuy. Overall untuk proses bongkar dan pasang keyboardnya itu cukup simple dan nggak terlalu banyak hal yang bikin ribet. Paling ya cuma agak keras di bagian pertama kali ngebongkarnya aja sih. Di sini jujur untuk internal keyboard dari Rexus Daiva 87 ini tuh cukup simple dan nggak ada hal yang spesial. Bahkan mungkin bisa dibilang agak ketinggalan zaman ya. Dari mulai plate-nya yang masih pakai steel dan foamnya itu yang masih pakai bahan EVA foam doang gitu ya. Tapi seenggaknya di sini Rexus udah coba untuk integrasiin internal keyboard yang lebih up to date. Kayak misalnya adanya daughterboard yang bisa bikin USB port dari keyboard yang satu ini tuh ada di bagian tengah keyboardnya. Dan karena bagian internal keyboardnya itu juga ya simple banget, jadi ya bisa dibilang secara akustik atau suara itu ya nggak gitu bagus, biasa aja. Jadi ya mungkin si Daiva 87 ini masih ada di kategori yang sama si Daiva 68 SF Max. Ya cuma jadi kanvas buat kalian yang pengen coba-coba modif keyboard tapi budgetnya tuh ya cuma di 500 sampai 600 ribuan aja. Soalnya secara out of the box keyboard ini tuh cuma menang di fitur aja. Secara feel typing dan suara itu masih sama aja sama keyboard-keyboard zaman dulu ya, zaman-zaman 2020, 2021 gitu. Yang pertama feel typingnya keras, terus suara juga nggak enak-enak amat. Di sini untuk keyboard yang gue pegang ini agak sedikit ketolong sama switch dia itu yang pakai KTT Kang White, yang mana switchnya itu emang cukup enak, cukup smooth juga untuk sebuah switch linear murah. Cuman kalau misalnya kalian di sini belinya yang varian Automo switch yang mana ada Automo Blue sama Automo Brown, ya itu kayaknya wajib dimodif sih. That's why di sini gue akan sangat amat rekomend buat kalian yang punya Rexus Daiva 87 ini untuk ngemodif keyboard kalian supaya bisa dapat typing feel yang lebih optimal dan juga suara yang lebih enak. Sebenarnya nggak usah enak-enak banget ya, yang penting lebih optimal aja. Untuk versi modifan gue sih cuma ubah mounting sistemnya dari tray mount jadi sandwich mount, terus gue loop ulang stabilizersnya dan ya paling ganti keycaps aja. Di sini sih switchnya nggak gue ganti ya karena bawaannya si KTT Kang White itu udah enak ya menurut gue, udah smooth dan suaranya juga cukup kalem. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya kalian belinya itu yang varian switch Automo, gue akan sarankan untuk ganti switchnya cepet-cepet karena switch Automo bawaan itu nggak bagus cuy. Nah di sini gue bakal kasih kalian beberapa versi sound test. Yang pertama itu sound test stock ya yang nggak diapa-apain sama sekali. Terus ada juga sound test stock yang pakai flip up fit karena pasti suaranya beda. Dan yang terakhir itu adalah sound test yang udah gue modif. Ini dia sound testnya. Nah, jadi untuk Rexus Daiva D87 ini yang versi switch Automo itu harganya ada di 589.000 dan untuk yang versi switch KTT Kang White itu ada di 639.000. Tapi ini tuh harga launching aja ya, yang mana itu cuma sampai 11 Januari aja. Jadi kalau misalnya kalian beli lebih dari 11 Januari itu harganya naik dikit. Jadi ya, kalau misalnya kalian pengen dapat best deal di keyboard ini, gue saranin untuk beli sekarang atau tunggu sampai tanggal 11 Januari dan mungkin ada promo lagi tuh. Kan tanggalnya cantik tuh ya, 11 Januari 111 gitu kan. Daiva D87 ini tuh walaupun dia itu internalnya biasa-biasa aja, gue bisa tetap bilang kalau keyboard yang satu ini adalah keyboard yang mantep. Karena zaman sekarang untuk harga 500 sampai 600 ribu kalian udah bisa dapat keyboard TKL wireless yang juga udah hot swap dan juga south facing cuy. Jadi ya sekarang tuh ibaratnya kalian tuh punya dua opsi. Kalau misal kalian punya budget 600 sampai 700 ribu dan kalian mau keyboard TKL yang udah bisa wireless remote gitu ya, ya gue saranin untuk ya ambil si Rexus Daiva D87 ini. Tapi kalau misal kalian punya budget 600 sampai 700
700.000 dan kalian pengen keyboard TKL yang bener-bener cuma langsung pakai aja, nggak perlu dimodif-modif lagi, tapi ya masih wired gitu ya, ya kalian bisa ambil yang Vortex Series Sera 87. Nah, kita lihat aja nih, ini kan masih awal tahun 2024 ya. Kira-kira sepanjang tahun 2024 ini ada nggak ya kira-kira brand lokal yang berani ngeluarin keyboard TKL yang punya fitur wireless remote kayak si Daiva D87 ini, tapi secara out of the box-nya juga punya typing feel dan typing sound yang kayak si Vortex Series Sera 87. Jadi kan gabungan dari dua-duanya, tapi harganya sama gitu ya di 700 ribuan. Nah, buat kalian yang tertarik untuk beli keyboard yang satu ini, linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang pengen beli, langsung cek aja. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gua terhadap Rexus Daiva D87 ini. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian semua, dan sengaja bisa ngeracunin salah satu dari kalian lah ya. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.